Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang saya hormati dan anak-anak soleh-solehah yang selalu Bapak banggakan ya. Alhamdulillah wa syukurillah, untuk hari ini sebagaimana Bapak sampaikan di grup, informasikan di grup, kita selama sepekan ini dulu ya. Sementara kita akan melaksanakan pembelajaran lewat online dulu ya. Nanti untuk belajarnya ya ini Bapak akan kirimkan video. Anak-anak silahkan tonton dan simak. Setelah itu silahkan anak-anak mengerjakan tugas yang Bapak sampaikan nanti ya. Baik, sebelumnya kita berdoa dulu bersama-sama ya, sebelum mengawali atau memulai pembelajaran kita. Kita mulai dari ta'awuz bareng-bareng ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak soleh-soleha, untuk pembelajaran hari ini Bapak mau menceritakan kisah Nabi Muhammad sebagaimana yang pernah kita tulis di waktu kita belajar ya di sini. Baik, untuk kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Bapak akan memulai daripada kisah Nabi Muhammad sejak lahir. Ya, jadi Nabi Muhammad ini lahirnya kapan? Tahu kan ya? Udah pernah Bapak bahas juga sebenarnya ini ya. Itu tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Iya, kalau dimasehikan ulama mengatakan 571 Masehi. Masehi itu tahun yang kita pakai yang 2000, sekarang 2021 berarti 2021 dikurangi 571 Masehi. Berarti udah lama ya jarak kita dengan sekarang dengan kapan Nabi Muhammad lahir itu. Nabi Muhammad dilahirkan di mana? Di kota Mekah. Sebagaimana Nabi Muhammad tumbuh dan hidup di kota Mekah ya sehari-harinya. Sampai nanti suatu saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau Muhammad kecil sebelum diangkat jadi Rasul, sebab Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul itu usia 40 tahun. Sebelumnya berarti hanya seorang manusia biasa sebagaimana kita itu ya. Nah, lahir itu pada hari Senin. Kenapa disebut tahun gajah? Sebab dulu belum ada perhitungan. Jadi di Arab itu belum ada tahun 1, tahun 2, 3, 4, 5. Adanya tahun yang kita gunakan Hijriyah. Sekarang tahun berapa? 1442 Hijriah. Ini dibuat setelah peristiwa hijrah. Ketika itu oleh para sahabat dibuatlah perhitungan bahwasanya 1 Hijriah itu dihitung sejak Nabi Muhammad dan para sahabat hijrah ke Madinah. Nantilah kisah hijrah seperti apa Bapak akan jelaskan ya. Lalu selanjutnya Nabi Muhammad lahir itu sebelum lahirnya dalam kandungan ayahnya sudah meninggal. Itu ayahnya namanya adalah Abdullah bin Abdul Muttalib.
ibunya Aminah ini melahirkan itu ditemani oleh kakeknya ya. Setelah kakeknya Nabi Muhammad, maksudnya ayahnya ya. Ayahnya Abdullah ketika itu di sana. Lahirnya Nabi Muhammad kecil. Setelah itu Nabi Muhammad sehari-harinya sebagaimana ada budayanya di Arab itu, anak-anak itu dititipkan kepada pengasuh. Pengasuhnya itu di tempat yang mana daerah pegunungan yang biasanya dari tutur bahasa dan juga dari akhlaknya baik-baik, bagus-bagus. Kenapa? Karena di Mekah itu orang-orang sudah tahu bahwasanya bahasanya kurang baik ketika itu. Banyak perbuatan-perbuatan jahat. Perbuatannya banyak, pokoknya perbuatan-perbuatan jahatnya, makanya disebutnya jahiliyah. Itu selanjutnya Nabi Muhammad diasuh oleh seorang perempuan namanya Halimah atau nama panjangnya Halimatus Sa'diyah. Kenapa disebut Sa'diyah? Dari keluarganya Bani Sa'ad. Nabi Muhammad tinggal di sana gitu ya. Lalu selanjutnya Nabi Muhammad ketika main pernah ketika itu didatangi oleh malaikat Jibril membelah dadanya. Dadanya Nabi Muhammad dibelah, lalu dibersihkan, dimasukkan cahaya. Setelah itu ditutup kembali. Anak-anak yang bermain dengan Nabi Muhammad kaget. Itu siapa? Nabi Muhammad dibunuh, kabur, lari semuanya. Lapor kepada Bunda Halimah ya, Ibu Halimah. Ya Ibu, sesungguhnya Muhammad telah dibunuh katanya. Ibunya Halimah kaget. Datang kepada Muhammad kecil, ternyata kaget. Muhammad kecil benar-benar dalam keadaan lemas. Kok bisa gitu ya? Dilihat memang tidak ada bekas dibelahnya ketika itu. Ya namanya juga oleh malaikat ditugaskan oleh Allah ya, bisa jadi segala yang tidak masuk akal terjadi. Ketika itu kaget dan khawatir, takut bertanggung jawab mengenai tanggung jawabnya gitu mengenai kondisi Muhammad ini. Lalu dititipkanlah kepada ibunya lagi, diserahkan kembali itu karena sudah tidak sanggup lagi untuk mengasuh Nabi Muhammad, sebab tadi pertanggungjawabannya takut berat gitu ya. Tinggallah dengan ibunya lagi, Aminah balik lagi ke kota itu, ke Makkah gitu ya. Di sana ternyata nggak lama ibunya pun meninggal. Nabi Muhammad tuh usia sekitar 5-6 tahun, Nabi Muhammad udah yatim piatu. Bayangin, yatim piatu nggak punya ayah, nggak punya ibu, sangat sedih ya. Lalu akhirnya tinggal dengan kakeknya Abdul Muthalib. Nggak lama juga, hanya sekitar setahun tinggal, bahkan kurang dikatakannya, kurang dari setahun meninggal juga ya. Usianya sudah senja ya, udah tua banget gitu. Akhirnya selanjutnya tinggal bersama Abu Thalib, ini pamannya. Kisahnya pamannya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Muhammad kecil ini tumbuh sampai dengan usia remaja di bawah asuhan Abu Thalib. Bahkan diajarin gimana cara berdagang, mengembala kambing. Ini bayangin anak kecil ya. Karena sebab memang tidak ada biaya untuk sekolah ketika itu. Makanya Nabi Muhammad itu nggak pernah sekolah. Gak pernah sekolahnya bukan gara-gara gak mau sekolah, tapi nggak ada orang tua, nggak ada biaya untuk menyekolahkannya. Karena Abu Thalib pun sibuk untuk berdagang gitu ketika itu. Nah akhirnya ikut aja dagang sama Abu Thalib, bahkan pernah ke negeri Syam, jauh banget pokoknya ya. Nah, ini ya seperti itu. Itulah kisah Nabi Muhammad sampai usia remaja. Pernah diadajari juga ketika itu karena di Makkah itu sering terjadi peperangan ya. Sebab setiap kelompok kan belum jadi negara ya dulu ya. Setiap kelompok itu pengen berkuasa. Jadi ada kelompok siapa datang ketemu ada suatu tempat pengen dikuasai tempatnya, berperang. Diajari berperang gitu, berperangnya memanah, diajari memanah. Itu bukan berarti harus perang-perangan, nggak boleh ya. Perang ini ketika ada yang menyerang gitu, kalau bahasa kerennya defensif, bertahan diri gitu ya. Seperti itu. Itulah kisah Nabi Muhammad kecil sampai dengan remaja. Hikmahnya adalah bahwasanya anak-anak harus bersyukur.
Sebab anak-anak memiliki ayah bunda yang mana merawat anak-anak, mengasuh anak-anak, dan juga membesarkan anak-anak, menyekolahkan anak-anak gitu ya. Maka harus bersyukur, sayangi orang tua kalian ya, ayah bundanya, coba dipeluk ya. Bilang kalau kalian sayang sama ayah bunda gitu ya, bilang terima kasih seperti itu. Baik, itulah kisah dari Nabi Muhammad SAW sampai dengan usia remaja. Nanti Bapak akan lanjutkan bagaimana kisah Nabi Muhammad dari remaja sampai menikah. Nanti setelah menikah bagaimana sampai menjadi seorang nabi. Insya Allah di pertemuan selanjutnya Bapak akan bahas ya. Baik, itu saja untuk kisahnya. Selanjutnya, nah, tugasnya adalah silahkan, pertama ya, anak-anak silahkan tilawah. Tilawahnya 2 warna. Tilawahnya direkam ya, kalau bisa ya, direkam. Kalaupun misalnya HP-nya lagi dipakai oleh orang tua untuk kerja, misalnya dalam kondisi yang memang gak bisa dipaksakan, nggak apa-apa, nggak direkam, laporkan aja, Bapak aku udah tilawah 2 warna. Kalau yang bisa ada HP-nya, tolong direkam ya. Rekamnya boleh rekam video, boleh yang mau ya, rekam suara boleh, silahkan kirimkan di grup kayak gitu. Tilawah 2 warna. Kalau yang masih Baghdadiyah itu atau Iqra itu 1 halaman ya, seperti itu. Selanjutnya yang keduanya adalah hafalan. Hafalannya murojaahnya dikirimkan juga ya, murojaah yang mengulang-ulangnya. Silakan murojaah kirimkan di grup WA ini. Lalu setelah itu anak-anak hafalkan 2 ayat ya, hafalkan 2 ayat, boleh dicicil. Ini untuk hafalan, menambah hafalannya ini Bapak mudahkan, silakan boleh sampai besok. Misalnya Bapak, aku hari ini mau mengulang-ulang dulu aja, boleh. Besoknya baru menambah hafalannya, karena kan kita nanti bertemu lagi hari Rabu, seperti itu. Baik, itu aja ya untuk tugasnya. Tilawahnya dikirimkan di grup. Yang Quran berarti 2 warna. Lalu yang Iqra atau Baghdadiyah itu 1 halaman, yang tilawati pun sama. Yang keduanya adalah murojaahnya dikirimkan di grup, rekam ya, baik boleh rekam video atau suara. Yang selanjutnya ketiganya adalah menambah hafalan 2 ayat. Baik, seperti itu aja tugasnya. Baik, sebelum Bapak tutup untuk hari ini, tugasnya itu kita baca bersama-sama ya surat An-Nazi'at, mengulang-ulang. Sebab insya Allah nanti bulan Agustus kita akan melaksanakan ujian wajibnya itu surat An-Nazi'at. Selanjutnya ujian hafalan masing-masing kalau memang sudah selesai ya, seperti itu. Baik, kita akan baca dulu 1 sampai 15 aja ya untuk hari ini. Atau udah 20 kalau salah ya, sebentar Bapak cek. Ada yang udah sampai 20. Ya. Ya, kita baca sampai 20 aja ya. An-Nazi'atnya bersama-sama. Oke, kita baca yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ
فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى. Ya, 20 ayat dulu ya. Silakan anak-anak kerjakan tugasnya. Mudah-mudahan sehat selalu ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.